Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi kami dari kelompok 2A yang beranggotakan 4 orang, yang dimana saya sendiri Andri Daeng Masiki, NIM 2019-012002, Nita NIM 2019-012012, Nyoman Lur Sadewa NIM 2019-012005, dan Daniel Butar-Butar NIM 2019-012062. Di video yang ketiga ini kami akan menjelaskan tentang proses bubut luar dan dalam, proses undercut, dan pembuatan ulir dalam dan luar. Singkat cerita, langsung ke penjelasannya. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Andri Daeng Masiki, NIM 2019-012002. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembubutan luar. Proses pembubutan luar merupakan suatu proses pembubutan yang dilakukan pada bidang luar benda kerja. Proses kerja bubut luar terdapat berbagai jenis proses bubut, antara lain sebagai berikut. 1. Pembubutan muka atau facing. Pembubutan muka merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja atau radial. Metode pembubutan muka digunakan untuk menyayat permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang benda kerja. Ketika melakukan pembubutan kasar atau rohing, gerakan pahat dari luar ke dalam lebih disukai. Sebaliknya, ketika melakukan finishing, gerakan pahat dari dalam ke luar lebih cocok diterapkan. Dan yang kedua, yaitu pembubutan tirus. Pembubutan tirus merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Metode pembubutan tirus digunakan untuk membuat poros tirus atau konis. Teknis pembubutan tirus bisa dilakukan dengan memiringkan eretan atas, menggeserkan tile stock, menggunakan taper attachment, dan menggunakan alat potong berbentuk miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nita, NIM 2019-012-012. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bubut dalam. Proses bubut dalam merupakan suatu proses pembubutan yang dilakukan pada bidang dalam benda kerja. Proses kerja pembubutan dalam pada dasarnya sama dengan proses pembubutan rata, namun proses pembubutan dalam dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja yang sebelumnya dibuat menggunakan mata bor. Pembubutan jenis ini banyak digunakan untuk keperluan memperbesar lubang pada benda kerja. Alat potong yang digunakan adalah bahan bubut dalam pengerjaan pembubutan dalam memiliki tenaga kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini yang dikarenakan proses penyayatan tidak dapat dilihat dan diamati secara jelas oleh operator. Ketepatan setting awal baik bahan bubut maupun benda kerja sangat menentukan hasil pembubutan. Kembali lagi dengan saya Andri Daeng Masiki, NIM 2019-012002. Di sini saya akan menggantikan dubbing dari teman saya, yaitu Daniel Butar-Butar dengan NIM 2018-012062. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang proses undercut atau membubut alur. Proses undercut atau membubut alur adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Cara membubut alur menggunakan pahat bubut yang khusus untuk membuat alur karena memiliki ukuran, sudut, dan geometri khusus. Pembubutan alur pada umumnya bertujuan untuk membuat sisi pembebas untuk proses membuat ulir dengan menggunakan mesin bubut. Selain itu, dapat juga untuk pembuatan tempat pemasangan snap ring
Pembubutan alur dapat dilakukan pada diameter benda kerja bagian luar, maupun bagian seperti pada membubut lurus. Bentuk pahat alur ada beberapa macam, yaitu berbentuk lurus, bengkok, berjenjang ke kanan atau ke kiri, disesuaikan dengan kebutuhan. Secara lebih terinci pahat alur yaitu alur sudut, alur lebar, alur sempit, alur akhir ulir, dan alur tusuk. Proses atau cara pembubutan alur adalah sisi sayat pahat yang menyayat benda kerja pada ukuran yang lebih lebar. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek antara pahat dan benda kerja. Gaya gesek yang ditimbulkan adalah lebih besar dibanding pada pembubutan lurus maupun facing. Satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gaya gesek tersebut adalah memastikan ujung sayat pahat benar-benar setinggi senter benda kerja. Hal ini karena posisi ujung sayat pahat tepat pada senter benda kerja adalah titik paling minimal menimbulkan gaya gesek. Salam dan bahagia. Saya Nyamalur Sadewa, NIM 2019 012 005 akan menjelaskan tentang pembuatan ulir dalam dan ulir luar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ulir luar. Kecepatan, ambil posisi 45 menggunakan ulir kanan, kemudian posisi kisarnya 1,5, harus D3, posisinya masuk pada M2. Terlihat di sini posisinya sudah M2. Setelah itu ditarik setengah, lalu hidupkan mesinnya lagi. Di sini kita bisa mempercepat gerakan mesinnya. Lihat pada video tersebut. Begitulah proses pembuatan ulir luar dalam mesin bubut. Di sini saya akan menjelaskan pembubutan ulir dalam. Pembuatan ulir dalam prinsipnya sama dengan ulir luar, hanya berbeda dengan alat potong dan ukuran pembubutan. Yang pertama, mempersiapkan gambar kerja dan mempersiapkan alat potong. Di antaranya bore center atau center drill, mata bor atau twist drill, pahat ISO 8 atau 9, serta pahat alur dalam dan pahat ulir dalam. Selanjutnya, membuat diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembuatan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar, seperti di video ini.